5, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masyarakat Kabupaten Seluma. Jumpa lagi bersama saya Dewi Rentitasari. Baik, podcast kali ini tentunya bertujuan dilaksanakan dengan tujuan untuk memotivasi dan berkontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas hubungan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat tentunya. Baik, podcast kali ini saya tidak sendiri, tentunya ditemani salah satu bintang tamu nih. Bintang tamu dari kalangan masyarakat Kabupaten Seluma. Ya, ini calon ya Pak, calon Kepala Desa Talang Benuang, Kabupaten Seluma ya. Boleh dulu dibuka maskernya Pak. Baik, selamat siang Bapak. Apa kabarnya? Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik, alhamdulillah ya. Bapak, boleh namanya siapa dulu nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Swastiastu. Nama saya Endang Subandi, salah satu kandidat calon kepala desa Talang Benuang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kecamatan Air Peyukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu. Baik, Bapak kabarnya sehat-sehat dong pastinya kan? Alhamdulillah. Tidak ada halangan rintangan kesini tadi ya kan? Sudah siap nih ditanya-tanya sama host ya kan? Siap ya Pak. Katanya Bapak ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Talang Benuang nih, iya kan? Iya. Benar ya Bapak? Benar, ya. Gimana? Bagaimana kesan pertama Bapak itu untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa itu seperti apa? Jadi begini, motivasi saya untuk mencalonkan diri itu dengan niat yang tulus, Iya. dengan program kerja yang jelas, dengan melibatkan kerjasama yang baik antar seluruh lapisan masyarakat. Iya, jadi Alasannya seperti itu ya kan, tidak ada embel-embel ataupun gitu ya kan, pokoknya murni untuk kepentingan masyarakat Talang Benuang, desa Talang Benuang ya tentunya. Ditanya-tanya terus nggak apa-apa nih ya kan Pak? Siap, silakan. Siap ya kan, jangan grogi-grogi, biasa aja, namanya kita sama-sama ya kan Pak? Boleh, silakan. Kalau ditanya masalah calon kepala desa nih, program yang sudah Bapak susun tentunya dari jauh-jauh hari, mungkin itu ada berapa program Pak? Untuk program utama itu ada 10 program kerja 10 program kepala kerja desa ke depan yang kita susun sedemikian rupa berdasarkan kultur masyarakat setempat, berdasarkan wilayah, berdasarkan keadaan perekonomian, berdasarkan kemampuan juga SDM masyarakat setempat. SDM masyarakat setempat. Ya. Jadi ada 10 program 10 nih program kerja yang sudah Bapak rancang dari jauh-jauh hari. Lantas strategi Bapak sebagai calon kepala desa ini seperti apa Pak? Kita selalu mensosialisasikan program kerja ini kepada masyarakat melalui tim ya, saya sendiri. Jadi setiap hari gitu kan, setiap hari dipromosikan dulu kan, disosialisasikan kepada masyarakat Talang Benuang ya tentunya. Iya, Talang Benuang, tapi tidak tertutup kemungkinan kadang-kala masyarakat itu datang sendiri kan, ya, ingin menanyakan ya, program kerja seperti itu. Jadi ada beberapa masyarakat yang datang ke rumah untuk menanyakan langsung kepada Bapak ya kan? Atau kadang-kala kita diundang. Oh, kadang-kala kita diundang untuk mensosialisasikan gitu kan, 10 program kerja Bapak tadi gitu. Baik, untuk program kerja harian mungkin Pak ya, untuk program kerja harian yaitu seperti apa untuk program kerja hari itu Pak? Ada kan 10 item dari program kerja Bapak tadi, ada yang namanya program kerja harian gitu kan. Jadi kami menyusun ini begini. Ada 3 konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, konsep pemberdayaan BUMDes secara profesional dan transparan. Sudah itu konsep bagaimana mengoptimalkan budaya setempat sehingga menghasilkan APBD yang bisa meningkatkan APBD desa itu sendiri. Yang ketiga, konsep bagaimana pertanian dan peternakan dan di bidang pertanian lainnya itu supaya benar-benar menyentuh lapisan masyarakat dan benar-benar dapat meningkatkan perekonomian.
Iya, jadi ada 3 ya kan? 3 program utama tapi dijabarkan dari 10 program Iya. kerja. Jadi saling 10 program kerja Bapak Iya. tadi saling berkesinambungan, berarti kan saling ibarat pemain sepak bola ya gitu tadi kan Pak. Ibarat pemain sepak bola saling bertukar mungkin Saling dari 1 bertukar, iya. sampai 10 ya gitu ya kan? Jadi dia berkesinambungan, saling membutuhkan dan saling berkait mengait sehingga tercipta nanti kesejahteraan Untuk desa Talang Benuang ya kan. Oke baik Bapak, dari potensi sumber daya APBD gitu kan, APBD masyarakat Talang Benuang itu seperti apa? APBD yang ada di Desa Talang Benuang itu ya terutama yang jelas itu dari APBN melalui dana desa dan dari APBD melalui dana kabupaten, kan seperti itu. Cuman itu sudah tentu milik masyarakat Desa Talang Benuang. Tapi yang perlu kita fokus sekarang ini bagaimana menggali potensi desa kita itu, menggerakkan seluruh lapisan masyarakat sehingga memiliki kontribusi untuk pembangunan dan tentunya nanti memiliki meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri. Iya. Jadi beberapa program kerja itu pemberdayaan BUMDes secara profesional. Nanti di dalam BUMDes itu ada bagian-bagian tertentu yang disusun oleh tim kita itu untuk mencapai tujuan itu. Salah satu contoh pembuatan pasar harian. Iya, pasar harian. Jadi pasar harian itu bentuknya seperti apa Pak? Apa itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat juga atau belum? Ini kan masyarakat Kabupaten Jombang khususnya Desa Talang Benuang ini mungkin ada yang belum mengerti bagaimana sih bentuk pasar harian itu. Jadi pasar Talang Benuang itu sudah memiliki pasar desa. Pasar desa ya? Pasar desa yang dilaksanakan per 1 kali sepekan. 1 kali sepekan itu di hari apa Pak? Pada hari Selasa. Jatuh di hari Selasa berarti ya kan? Nah jadi pasar inilah nanti kita jadikan pasar harian yang ada di Desa Talang Benuang untuk sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat. Iya. Kita menggagas pasar harian ini dengan beberapa alasan. Satu, sehubungan dengan wilayah Desa Talang Benuang dan wilayah desa sekitar itu memiliki penghasilan perekonomian yang cukup lumayan karena kami daerah penghasil sawit dan penghasil karet. Sudah barang tentu kebutuhan keuangan sudah meningkat ya. Yang kedua, akses jalan. Akses jalan melalui program Seluma Alap kita mudah-mudahan mendapatkan jalan hotmix. Iya, merupakan seribu jalan mulus ya Pak. Seperti itu sudah didukung oleh program 1000 jalan mulus. Tentunya lebih mempermudah akses transportasi, akses mengendarai kendaraan bermotor untuk menuju ke pasar harian ini. Pasar harian. Jadi pasar harian ini nanti kita tawarkan kita ciptakan dengan 2 konsep. Konsep pertama pasar offline, artinya pasar tatap muka langsung, pembeli yang datang ke situ bisa beli langsung ke lokasi pasar itu. Yang kedua pasar online. Jadi pasar online ini kita buat semacam sebuah aplikasi luar biasa ya, yang sambungkan ke promosi melalui media Facebook, Twitter, Instagram atau lain sebagainya Pak ya. Kenapa begitu? Karena begini, dengan adanya pola pikir masyarakat dan ekonomi masyarakat selalu meningkat, tentu juga diikuti dengan tren belanja mereka. Diikuti dengan kebutuhan belanja mereka yang cepat, tepat, dan tidak ribet. Tidak ribet ya kan? Untuk menjawab semua itu kita ciptakanlah metode pasar online. Pasar online ya. Pasar online itu nanti dikelola melalui situs, dilibatkan tenaga ahli, tentunya tenaga masyarakat desa kami, Desa Talang Benuang itu desa setempat ya Pak pasti ya kan. Itu dikelola dan diciptakan alat penunjang lainnya, seperti motor ojek yang kami siapkan, pelatihan-pelatihannya juga kami siapkan. Untuk mengisi pasar itu seperti ini. Minat masyarakat untuk datang ke pasar dan minat masyarakat untuk belanja secara online itu, tentunya pasar itu memiliki bisa melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Artinya dari sayur mayur sampai ke benda-benda yang atau bahan-bahan atau barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa jadi sampai ke mungkin nanti katakanlah dia ada mobil atau motor bisa masuk situ ya, masuk ke pasar kita seperti itu.
kita boleh bercita-cita kan? Iya, boleh Tapi kita bercita-cita, Pak, punya, ya. kita harus membuat konsep yang bisa kita laksanakan dengan berpedoman dengan konsep-konsep perekonomian yang jelas seperti itu. Iya. Selanjutnya di pasar harian itu nanti yang dikelola BUMDes nanti ada bagian lain. Bagian lain. Bagian ini saya ambil contoh seperti biro jasa. Jadi melayani jasa apa saja yang misalnya yang bisa kami kerjakan melalui potensi SDM masyarakat kami itu sendiri. Misalnya seperti ini. Kami mungkin mengadakan kerjasama dengan Samsat. Jadi untuk pelayanan bayar pajak kami nanti menyiapkan tempat kan? Orangnya, pegawainya yang disusun kerjasama dengan pihak Samsat. Begitu juga mungkin biro jasa-jasa yang lain. Mungkin nanti masyarakat Talang Benoang tidak susah lagi untuk datang langsung ke Polres, mungkin langsung sudah disediakan oleh masyarakat Talang Benoang untuk dari pihak Polresnya ke Talang Benoang tersebut. Ya. Jadi masyarakat Talang Benoang dan masyarakat sekitar desa Talang Benoang itu sambil ke pasar, baik pasar harian maupun pasar mingguan, dia bisa langsung, mungkin bisa sambil bayar pajak atau mungkin bisa balik nama atau mungkin bisa dalam hal kepengurusan sertifikat seperti itu. Nah, jadi konsep biro jasa ini itu membutuhkan skill SDM masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang di bidang komunikasi dan informasi dan lain sebagainya. Itu yang modalnya tidak terlalu banyak, itu bisa menyerap lapangan pekerjaan. Kami juga berencana seperti ini. Kebetulan di desa kami kan banyak talenta seperti tukang bangunan, seperti pemasangan instalator listrik yang berpengalaman. Nah, jadi itu nanti ada di jasa kami. Oh, ada di jasa. Ada di jasa kami. Itu jadi masuk dalam satu program. Bapak ya, jadi Pak, program jasa itu biro jasa di bawah BUMDes. Berarti di bawah yang BUMDes. nanti kantornya di pasar harian itu sendiri. Iya. Nah, jadi ketika masyarakat itu melalui Facebook atau melalui WA itu mau melakukan pembuatan instalasi listrik. Jadi kami sudah siapkan tenaga ahlinya, tenaga yang bersertifikat yang sesuai standar pemerintah seperti itu. Nah, begitu juga dalam hal pemecahan sertifikat, ya itu kita sambungkan ke BPN. Nanti kita bikin bagaimana jalurnya kan yang dikerjakan oleh tenaga ahli di biro jasa kami itu sendiri. Nah, yang ketiga, nanti di BUMDes itu kami memiliki berbagai macam peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan juga oleh masyarakat itu seperti tenda, kursi, panggung dan sebagainya. Nah, itu untuk masyarakat desa Talang Benoang ini benar-benar kami gratiskan. Oh, gratiskan. Jadi untuk hajatan dan untuk sebagainya. Jadi itu gratis. Pak ya kalau untuk desa Talang Benoang. Untuk masyarakat desa Talang Benoang karena mereka bisa menikmati langsung. Tetapi kalau untuk masyarakat luar kita bersaing. Kita mungkin disewakan untuk menambah pendapatan asli desa itu sendiri. Jadi dalam hal mengisi pedagang di pasar itu ada beberapa macam. Kalau katakan seperti ini, kalau yang namanya barang pecah belah, elektronik dan sebagainya itu kan sudah jelas seperti itu, sudah ada. Tapi sudah dalam hal itu bentuknya dalam hal UKM, dalam hal itu makanan itu kan perlu pembinaan. Nanti ada mungkin pembinaan dari pihak yang kepala desa langsung datang kan mungkin Pak ya. Seperti mungkin yang tadi yang Bapak bilang tadi pasar online dan offline gitu kan. Itu kan membutuhkan membutuhkan mungkin dari pihak-pihak yang lebih mengerti mungkin disosialisasikan ke masyarakat Talang Benoang seperti itu kan. Karena media online seperti yang kita rasakan pada saat ini, mungkin Bapak dan Ibu yang di desa Talang Benoang belum mengerti bagaimana caranya memainkan Facebook atau melihat di Shopee atau lain sebagainya. Mungkin seperti itu Pak ya. Tetapi bagi yang memiliki HP Android, saya kira semua bisa. Saya kira mayoritas mungkin 90% masyarakat Talang Benoang sudah mempunyai HP Android ya. Bisa itu. Nah, jadi dalam hal nanti pedagang yang ada di desa di pasar harian ini itu kita update setiap saat apa saja dagangan atau jualan mereka yang ada itu kita update melalui aplikasi. Jadi online terus Pak ya. Jadi masyarakat itu tahu bahwa hari ini
Oh, pasar harian gitu kan, ada katakanlah jualan ini, ikan ya, asin, apakah Ah. itu sayur mayur itu ada. Jadi lengkap nanti Pak ya? Lengkap, nah, itu. Juga makanan seperti makanan itu apa bakso, apa sate itu ada. Nah, Jadi itu. orang mau beli langsung datang Langsung. atau langsung pesan Langsung lewat pesan. lewat online. Kalau ya? seandainya kata pedagang tidak ada, ya tentu hari itu tidak tampil. Tidak tampil. Berarti orangnya lagi libur atau Lagi gimana libur. seperti itu kan. Heeh. Jadi konsep pemberdayaan UKM ya kita tahu setiap desa tentu ada UKM, Iya, tapi UKM itu perlu kita lakukan pembinaan yang ekstra Nah, karena kita tahu bahwa apa namanya untuk jenis makanan kadang-kadang kan perlu pembinaan, perlu pelatihan yang nantinya kita mungkin merekrut relawan tentang yang mengerti tentang makanan itu mungkin sendiri. mungkin dari dinas Hmm. Perindakop mungkin langsung Bisa jadi datang kita ke koneksikan situ, dengan apa namanya itu instansi pemerintah yang membidangi di bidang membidangi. itu sendiri. Jadi kita ada semacam kerjasama yang baik untuk menciptakan Talam Benuang Alap ini tentunya juga ya kan. apa Kabupaten Selumayang Alap kan Iya. seperti itu. Nah, kita sapa-sapa penonton dulu, Bapak. Halo, selamat siang masyarakat Kabupaten Suma. Selamat siang sahabat JMSI Kabupaten Suma. Masih bersama saya Dewi Tasari dan calon kepala desa Talam Benuang dengan Bapak Endang Subandi. Subandi. Tadi sudah bercerita-cerita tentang pasar harian tentunya Pak. Pasar harian ini menarik bagi saya. Ini saya baru mendengar yang namanya pasar harian dan pasar online dan offline gitu ya kan. Iya. Jadi mungkin masyarakat Kabupaten semua boleh nih meniru mungkin Pak ya. Boleh meniru untuk pasar harian dan pasar offline dan online gitu kan. Jadi mungkin masyarakat Talam Benuang sendiri nanti bisa belanja cepat, tepat, aman pastinya ya kan Pak. Boleh dipastikan untuk aman pasti ya kan. Kalau untuk Pasti, belanja pasti aman. online dan offline itu aman pasti ya aman. kan. Pasti aman. Jadi masyarakat Talam Benuang itu langsung mengerti gimana caranya belanja ya Pak ya. Jadi untuk mengisi pedagang di pasar Talam Benuang itu nanti tentunya 60% atau bisa 80% itu adalah masyarakat Oh, desa masyarakat Talam Benuang mayoritas ya, yang mayoritas kita masyarakat Talam berdayakan, Benuang. selebihnya nanti masyarakat dari luar desa Talam Benuang. Oh, Seperti jadi itu. seperti itu. Nah, jadi kita nanti dalam hal ini kita beberapa apa namanya teman-teman kita itu yang sudah berpengalaman dalam hal mengelola pasar tentunya kan. Jadi masukan mereka itu yang sudah itu berdasarkan survei saya sendiri kan. Nah, seperti itu. Jadi kita mungkin bisa jadi nanti menggandeng pihak swasta untuk Iya. dalam hal pembangunan dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau misalnya masyarakat luar nih yang ingin berjualan di desa Talang Benuang sendiri, apakah misalnya terkena pajak atau apa gitu Kak? Apa gratis juga yang jualan di situ atau gimana? Jadi begini, kalaupun ada semacam luar ya? apa namanya sumbangan masyarakat luar itu tentunya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Iya, sesuai dengan Tidak peraturan berlaku. begitu memberatkan karena kalau masyarakat luar itu mau datang saja menjadi peserta pasar harian itu sudah cukup lumayan. Kita sudah mengucapkan terima kasih kan. Seperti itu. Namun tentunya ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Ya, mungkin untuk kebersihan dari pasar tersebut Ya, mungkin Pak ya. termasuk kebersihan. Oh, kebersihan pasar. Untuk faktor penunjang lainnya mungkin nanti di situ nanti kita bikin semacam apa namanya untuk festival mingguan Festival kecil-kecilan seperti itu untuk memancing masyarakat gitu kan. Katakan seperti ini, kita pun di Talam Benuang punya budaya Gita Tunggal. Juga kita mungkin bisa jadi kita undang juga pegita tunggal yang sudah terkenal seperti itu kan. Oh, iya. Nah, untuk tampil di satu Festival festival ya kan? kecil-kecilan itu untuk memperkenalkan budaya kita di tengah-tengah pasar itu. Nah, jadi sambil mereka ngopi, sambil mereka menonton pertunjukan itu, mereka kan bisa belanja dan bisa mengenal apa saja sih yang ada, Di atau Talam jualan Benuang, apa saja, ya. apa namanya itu barang apa saja yang ada di pasar harian itu, seperti itu. Kalau Ini tidak mengganggu pasar mingguan. Oh iya, tidak mengganggu pasar mingguan ya. Iya. Kalau pasar harian, ke pasar mingguan jatuhnya hari Selasa, tetap hari Selasa. Kalau pasar harian itu Harian setiap hari. setiap hari. Nah, Jadi kalau bertanya masalah sumber dana, ini tentunya dari mana, Kak? Jadi pertama dana itu karena kami sudah punya BUMDes. Oh, sudah punya Jadi BUMDes ya. sudah bisa Langsung dikelola ya. Dikelola. Iya. Satu. Yang kedua, kami juga mungkin bekerja sama dengan pihak swasta, pihak investor dan dalam hal ini. Ya karena alhamdulillah tidak bisa itu. Alhamdulillah kita bersyukur juga. Jadi Banyak ada investasi-investasi apa yang masuk namanya, ya, Pak ya. pengusaha yang putra Talam Benuang sendiri kan. Oh iya, putra Talam Benuang yang sendiri. bersedia untuk membantu kita mensukseskan ini. Jadi
dalam hal itu ada investor, karena kita tahu bahwa penghasilan pasar itu kalau kita kelola sedemikian rupa itu sudah bisa Sudah bagus ya, menjanjikan. sudah menjanjikan. Nah, kenapa pasar harian ini kita betul-betul kita gagas? Jadi apa saja masyarakat itu yang punya, yang mereka miliki yang bisa dijual, itu bisa dijual. Katakanlah seperti sayur mayur, apa ikan sungai atau ikan atau rawa, itu kan bisa dijual, kan seperti itu di pasar itu. Jadi apapun itu saya kira bisa menjadi uang seperti itu. Nah, jadi di samping itu terkoneksi juga dengan program lain seperti pembuatan pembangunan jalan-jalan gang segala macam. Gitu. Jadi kita begini, di Desa Talang Benuang itu kita memiliki sertifikat tanah yang dibuat pada tahun 1982. Pada waktu itu kita masih Kabupaten Bengkulu Selatan. Sampai hari ini mungkin 0,sekian% yang sudah dipecah sertifikatnya. Satu sertifikat itu bisa dimiliki oleh lebih dari 5 keluarga. Sudah dibangun 5 rumah, tapi sertifikat masih 1. Nah, jadi kita punya program melalui Badan Usaha Milik Desa, melalui biro jasanya. Ini nanti disambungkan ke BPN untuk bagaimana cara metode mengajukan pemecahan sertifikat. Dengan adanya pemecahan sertifikat dan masyarakat memiliki sertifikat secara individu, secara perorangan, itu bisa ya mereka koneksikan ke bank, kan bisa menjemput untuk modal mereka. Karena kita sendiri mengetahui bahwa banyak kendala. Orang yang mau pinjam ke bank itu kadang-kadang mungkin sistem jaminannya dia mungkin kurang seperti itu. Nah, jadi pemecahan sertifikat ini menjadi salah satu program utama kami, dan yang terkoneksi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes tadi, yang terkoneksi dengan pasar harian, kan seperti itu. Berarti memang 10 program Bapak ini saling mendukung, saling berkait. Berarti ya kan? Dari mulai pasar harian, dari mulai mungkin adat dan budayanya kan. Berkenaan dengan mungkin adat dan budaya di Desa Talang Benuang sendiri kan itu terkenal dengan yang namanya sekujang nih Pak kan. Bagaimana Bapak mengembangkan adat dan budaya masyarakat Talang Benuang itu? Jadi saya tambahkan sedikit yang tadi belum dikatakan. Untuk SDM, ya kami punya beberapa anak-anak yang sudah sarjana, SMA dan sebagainya. Namun kita masih tetap melakukan pembelajaran. Jadi kita melibatkan teman-teman relawan dan beberapa orang tenaga ahli yang ada di tenaga yang pintar, yang ada di Talang Benuang, yang berada di luar desa, kita ajak komunikasi, kita panggil. Nanti kita adakan semacam pelatihan program komputer itu secara gratis. Nah, jadi apa saja yang dibutuhkan dalam BUMDes itu seperti pengelolaan biro jasa tadi, pengelolaan aplikasi tadi. Jadi mereka diajari terlebih dahulu. Karena kita mengutamakan putra Talang Benuang seperti itu untuk mengurangi angka pengangguran dan lain sebagainya seperti itu. Yang jauh-jauh dari yang kuliah mungkin di luar kota Bengkulu, nanti sesudah kuliah mungkin langsung bisa pulang ke Talang Benuang ya kan. Jadi kita ingin membangun seperti ini, membangun persepsi seperti ini. Tidak bisa kita pungkiri di Seluma ini yang namanya untuk mendapatkan atau menjadi perangkat desa itu kan kadang-kala persaingan sudah cukup ketat. Ya kan, bahkan akhir-akhir ini ada semacam kisru tentang hal itu. Jadi kita akan buat nanti dengan adanya BUMDes ini bisa kita berdayakan secara maksimal. Orang lebih cenderung mau menjadi pegawai BUMDes ketimbang perangkat desa. Karena penghasilan tentu kita bisa mendapatkan penghasilan standar UMR. Seperti itu. Kalau perangkat desa kan sudah tidak bisa. Tapi itu kenapa mereka tidak berminat untuk melamar jadi pegawai BUMDes? Karena kadang-kala gajinya tidak pasti, penghasilan tidak jelas seperti itu. Tapi kalau nanti BUMDes kita sudah menjadi BUMDes yang unggul, yang bisa menambah PAD, tentu orang pasti datang untuk mendaftarkan diri menjadi pegawai BUMDes itu sendiri. Itu harapan kita. Balik lagi nih Pak, mengenai adat dan budaya masyarakat Talang Benuang ini kan terkenal dengan sekujang nih kan, ya kan, sekujang sangat terkenal di Talang Benuang. Jadi bagaimana sih, apakah sejalan dengan apa yang direncanakan Bapak, program Bapak? Jadi begini, kami Talang Benuang itu alhamdulillah memiliki budaya yang cukup lumayan, seperti budaya sekujang, budaya ogo-ogo, budaya tari adat. Ogo-ogo itu dari Bali Pak ya? Oh iya, dari Bali. Ogo-ogo, tari Bali juga ada di situ. Jadi
tentunya yang ada itu sudah lumayan bagus. Tetapi bagaimana kita kelola ini menjadi sebuah aset desa, sebuah aset kabupaten, ya. sejalan dengan program Pak Bupati untuk meningkatkan di bidang kebudayaan ini. Nah, seperti itu. Kami bersama-sama tim itu nanti akan bagaimana caranya itu kami sudah punya cara untuk mengelola, mengemas adat Sekujang ini bersama-sama yang lain menjadikan sebuah festival di Desa Tarambenong, festival tahunan. Kan seperti itu. Jadi rundown seperti ini. Jadi di saat tampilan festival Sekujang nanti, seluruh budaya yang ada, terutama di Desa Tarambenong itu kita tampilkan. Ditampilkan ya? Dari mungkin festival yang mulai pagi, tari adat kita beberapa macam tari adat yang ada di Seluma. Udah itu kita tampilkan pencak silat, beberapa macam silat di Seluma. Jadi jangan lupa silat di Seluma banyak macam ini. Iya, banyak. Jadi apa yang saya tahu nih ya, silat macan, silat jenuh, setelat, kuntau, dan silat cekak ada juga itu orang tua kita tahu. Tetapi generasi muda sekarang sudah tidak banyak lagi tahu apa itu pencaksilat, itu bagaimana. Jadi di festival itu nanti kita tampilkan. Oh, ini namanya silat macan itu. Asalnya dari sini, sejarahnya dari sini, gurunya ini sampai hari ini begini. Dan kita juga buka perguruan silat itu. Supaya anak-anak kita di Desa Tarambenong bisa mengenal dan bisa belajar langsung. Juga anak-anak dari luar desa. Mungkin dari kecil ya kan, mungkin dari SD, SMP, SMA mungkin sudah belajar pencaksilat kan. Jadi balik lagi Pak, mengenai masalah Sekujang, ogo-ogo dari Bali tadi kan, adat dan budaya kita tentunya tidak kalah ya kan? Tidak kalah bagus. Nah jadi sudah selesai tampilan itu nanti baru kita tampilan menginjak ke inti Sekujang itu sendiri. Jadi Sekujang itu kan dilakukan di malam Lebaran pertama setelah Lebaran Idul Fitri. Jadi dari awal pagi sampai malam itu kan, jadi ada kegiatan tampilan yang berkaitan dengan adat istiadat yang ada, budaya yang ada di Desa Tarambenong. Itu seperti itu supaya dikenalkan menjadi event event tahunan ya. Desa Tarambenong. Tentunya juga nanti ya kita gagas demikian rupa untuk bagaimana untuk mendapatkan PAD dari sini. Jadi tentu kita berkoordinasi nanti dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Seluma. Ya pasti kan. Pokoknya yang namanya ada dan budaya itu jangan sampai dilupakan oleh kita sendiri. Sekujang, kalau Sekujang ini ada pelatihannya nggak Pak gitu kan? Apa memang kita laksanakan pada saat malam Lebaran pertama ya? Iya. Apakah ada pelatihan atau tidak Pak? Jadi kalau masalah Sekujang ini? Sekujang tentu ada pelatihannya. Sekujang itu ada pelatihannya, bagaimana macam-macam topengnya itu kan, macam-macam bajunya. Jadi setiap baju atau topeng itu ada sejarah tersendiri, ada sejarah yang yang kita paparkan yang berkaitan dengan budaya Sekujang itu sendiri. Nah itu jadi kalau mau diuraikan, Sekujang ini kan panjang sejarahnya kan. Namun ini adalah budaya yang kita lakukan secara turun-temurun. Wajib dilestarikan tentunya ya kan? Hampir wajib dilestarikan dari nenek moyang kita dulu sampai hari ini di Desa Tarambenong. Kan seperti itu. Kalau Sekujang kayaknya mungkin arah ke high frequency itu yang ada kalau di Talo kayaknya Dewi selaku ini belum pernah mendengar tuh Kak, kalau di daerah Talo kan belum ada namanya Sekujang, mungkin daerah Sukaraja itu ya kan. Sekujang itu ada di Bengkulu bagian selatan. Mulai dari, kalau tidak salah mulai dari Kawur sampai ke Tapi beda-beda Pak ya kan? Mungkin beda versi mungkin ya kan? Tapi Sekujang tetap ada. Tetap sama itu tetap satu kan. Jadi bagaimana kita mengemas ogo-ogo itu nanti tampil di event tahun ini. Festival ya kan Pak? Bagaimana kita mengemas tari adat dari kawan-kawan kita ini Bali ini tampil. Jadi bukan saja kita mengenalkan budaya kita itu sendiri, tetapi kita mengenalkan budaya yang ada yang lain kan? Yang ada di Tarambenong seperti itu. Jadi merupakan kewajiban kita bersama untuk melestarikan, menjaga nilai-nilai budaya desa kita, budaya kabupaten kita ini. Kan seperti kalau di Tarambenong ada masyarakat dari Tarambenong sendiri, terus dari Bali, terus ada lagi mungkin dari daerah lain, dari Jawa mungkin ada di sana? Kalau
saat ini cuma ada 2 itu. Oh, cuma ada 2 Ada dari 2 Bali itu. dan Dari apa namanya itu, kita teman-teman kita dari Pulau Dewata dan dari kita Dari sendiri, kita sendiri. dari Sarawak sendiri. Bapak ini selaku calon kepala desa nih, saya ingin mendengar nih, mungkin masyarakat Kabupaten Sleman ingin mendengar statement Bapak, ya, statement Bapak terhadap mungkin desa Talang Benua tersebut. Jadi singkat saja kita ingin bersama-sama bagaimana caranya, bagaimana kita ingin mengangkat desa Talang Benua itu menjadi desa yang disegani, desa yang maju, desa yang perekonomiannya meningkat, bagus, desa yang berbudaya, tentunya ya desa menuju desa Talang Benua Alam itu seperti itu. Baik, Bapak, kami mohon untuk sekali lagi nih ya kan, sekali Boleh, lagi untuk membacakan statement Bapak. Jadi melalui acara ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat desa Talang Benua tentunya Ya, untuk datang ke TPS, memberikan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Bagaimana kita menjunjung tinggi pemilihan kepala desa yang sportif, yang berintegritas, untuk mendukung program pemerintah untuk menciptakan pemilihan kepala desa periode 2022 dan sampai 2028 ini, mendukung program pemerintah dalam rangka menciptakan pemilihan kepala desa yang berintegritas, aman, damai dan sehat menuju Seluma Alap, menuju Talang Benua Alap. menuju Talang Benua Alap dan menuju Seluma Alap tentunya. Kita sapa-sapa lagi setelah mendengarkan statement dari Bapak calon kepala desa nih. Kita sapa-sapa lagi penonton yang ada di rumah Bapak. Halo, selamat siang masyarakat Kabupaten Suma, selamat siang sahabat JMSI Kabupaten Suma. Saya lagi bersama Bapak calon kepala desa nih, Talang Benua, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Sleman. Baik Bapak, terima kasih mungkin atas waktu yang telah diluangkan jauh-jauh mungkin dari Talang Benua ke JMSI Kabupaten Sleman, sudah bercerita banyak tentang mungkin 10 program yang Bapak bacakan ya kan, yang Bapak ceritakan kepada kami di sini ya kan. Terima kasih Bapak, mungkin itu saja podcast kita kali ini ya kan. Saya tutup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Dewi Rentita Sari. Sampai ketemu di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.